Bab 80 Arga. Arga berdiri di depan gerbang sekolah Danira dengan stylish yang membuat beberapa siswi di sana terkagum-kagum. Ia sudah meminta izin pada ayah dan ibunya Nadira. Jika hari ini ia akan mengajak gadis itu keluar. Hitung-hitung merayakan perpisahan karena sebentar lagi Nadira akan berangkat ke luar negeri. Di dalam halaman sekolah, Danira yang sedang kumpul bersama teman-temannya tersenyum melihat Arga sudah berdiri di depan sekolah. Padahal jam pulang sekolah masih beberapa menit lagi. Tampan banget sih. Mau godain adik aku ya? Satu pesan chat berhasil Danira kirimkan ke nomor ponsel Arga. Gadis cantik itu kembali tersenyum saat melihat laki-laki yang sedang celingukan mencari dirinya. Beberapa saat kemudian, satu buah mobil mewah ikut terparkir di depan sekolah. Mobil yang sepertinya tidak asing di mata Danira. Dan benar saja. Itu kakak sepupu mereka yang sudah sekian tahun tidak menampakkan diri di Indonesia. Tapi sedang apa di sekolahnya di waktu seperti ini? Danira hendak beranjak dari tempat duduknya. Namun, langkahnya yang hendak meninggalkan tempat tongkrongan langsung terhenti. Saat melihat adik kembarnya yang sedang melangkah cepat dengan senyum yang jarang sekali terlihat di wajah adiknya yang serupa dengannya itu. Nadira yang sedang melangkah cepat. Terkejut saat mendapati Argap sedang berada di depan sekolah. Namun, beberapa saat kemudian ia kembali terlihat biasa-biasa saja. Ia sudah tahu siapa yang sedang ditunggu oleh laki-laki yang ia sukai ini. Senyum yang sempat menghilang kembali terlihat saat tangan yang sejak tadi terlipat di atas dada kini terbuka. Nadira kembali melangkah cepat sambil tersenyum manis, lalu segera membenamkan tubuhnya dalam pelukan Ryan. Arga yang hanya berjarak beberapa meter dari dua orang yang sedang berpelukan, hanya bisa menatap pemandangan itu dengan nanar. Kak Arga lagi nungguin kamu nih Raya? Tanya Nadira setelah melepaskan pelukan Ryan dari tubuhnya. Iya. Jawab Arga terbata. Tanya Ryan. Gak usah sok, ujar Nadira. Ryan terkekeh. Siapa? Tanyanya lagi. Kak Arga. Temannya Kak Nira. Anaknya Om Reno. Jawab Dira. Ryan tersenyum geli. Lengkap banget sih jawabnya. Goda Ryan. Kayak orang spesial aja. Sambungnya sambil tersenyum jahil. Dira melotot. Gadis itu segera mendorong tubuh kakak sepupunya masuk ke dalam mobil. Sebelum rahasianya terbongkar. Kak Arga telepon aja. Sepertinya dia lagi nongkrong sama teman-temannya. Ujar Dira. Kamu mau pergi? Tanya Arga cepat. Nadira mengangguk. Kemana? Tanya Arga lagi. Nadira menatap wajah Arga heran. Mau ngecek paspor Kak. Jawabnya. Arga terlihat lemas mendengar jawaban Nadira. Aku duluan ya Kak. Pamit Nadira. Arga mengangguk lemah. Setelah mobil yang dikendarai Ryan sudah berlalu dari sana, Danira keluar dari pelataran sekolah dan menemui sahabatnya yang terlihat tidak bersemangat. Gadis yang terkenal dengan kejailannya itu tertawa saat melihat wajah mengenaskan sahabatnya. Itu kakak sepupu kami. Tenang aja. Gak usah kayak orang mau mati gitu. Ujar Nira menjelaskan. Tapi tampan banget. Ucap Arga. Jelaslah. Orang dia dokter kuliahnya di Jerman pula. Dira benar-benar akan pergi. Ucap Nira sedih. Pasti ayah yang meminta Kak Ryan datang untuk menjemputnya. Sambungnya. Kamu nggak mencoba untuk mencegahnya? Tanya Arga. Lelaki itu membukakan pintu mobil dan mempersilahkan sahabatnya masuk ke dalam. Ayah sama Abi yang paling dia sayangi aja gak bisa menahannya pergi. Apalagi aku orang yang paling dibencinya. Jawab Nira. Rumit banget sih kalian, ujar Arga. Lelaki yang sebentar lagi akan meraih gelar sarjana itu melajukan mobilnya menuju rumah Danira. Kamu izinnya mau bawa Dira jalan-jalan. Kenapa malah aku yang kamu culik? Protes Danira. Nggak dapat adiknya. Kakaknya pun jadi. Toh kalian kembar. Mana ada orang yang bisa membedakan selain aku di luar sana? Jawab Arga. Dan setelah ini jika pacarku ngomel, kamu yang harus menenangkannya. Tenang aja. Pacar kamu itu sahabat aku. Dia nggak akan ngomel. Jawab Arga. Kak Arga coba tahan dia pergi. Ucap Nira. Kamu kan yang bilang. Ayah kamu dan Abizar aja nggak bisa menahannya apalagi aku yang bukan siapa-siapa.
Biarkan dia pergi dan mewujudkan semua mimpinya. Toh jika memang ditakdirkan bersama, pasti akan bertemu lagi. Arga menoleh pada Danira sebentar, lalu kembali fokus pada kemudi yang ada di tangannya. Ya siapa tahu aja, ucap Nira sambil menerawang jauh pada beberapa potret masa kecil merek yang tersimpan rapi di dalam komputer adik kembarnya. Tidak lama, mobil Arga sudah terparkir di depan rumah mewah milik orang tua Danira. Dan mobil yang berada di sekolah tadi, juga sedang terparkir di sana. Mereka masih di rumah, ucap Danira sambil tersenyum jahil. Berbagai rencana gila mulai bermunculan di otaknya. Kita kencan bareng malam ini, ujarnya membuat mata Arga terbelalak. Serahkan semua padaku, Kak Ryan orang yang penuh pengertian kok. Tenang aja, sambungnya. Jangan aneh-aneh Nir, jangan buat dia tidak nyaman. Ucap Arga memperingati. Lelaki itu masih enggan keluar dari dalam mobil. Tidak, pokoknya serahkan semuanya padaku. Ayo turun, aku mau ganti baju dulu. Ajak Danira. Gadis periang itu bergegas masuk ke dalam rumahnya. Dan benar saja Ryan masih berada di ruang tamu sambil berbincang dengan ayah dan ibunya. Setelah menyalami punggung tangan ketiga orang dewasa yang ada di sana, Danira berjalan cepat menuju ruangan lain dan mendapati kedua adiknya sedang belajar di sana. "Dir, kamu mau keluar sama Kak Ryan?" tanya Danira. Nadira yang sedang fokus dengan pelajaran adiknya mengangguk mengiyakan. "Sama aku dan Kak Arga juga ya," pinta Danira memelas. "Kami ada kepentingan, bukan untuk bermain-main," jawab Nadira masih belum mengalihkan fokusnya dari lembaran-lembaran kertas milik Abizar. "Setelah kepentingan kalian selesai kita jalan-jalan sebentar. Aku juga mau jalan-jalan sama Kak Ryan sebelum kalian ke Berlin," pinta Danira. Nadira menarik nafasnya, lalu mengangguk menyetujui permintaan kakak kembarnya. "Tunggu sebentar, aku mau ganti baju," ujar Danira laku segera melangkah cepat menaiki anak tangga menuju kamar tidurnya. Selang beberapa saat, gadis yang memiliki wajah serupa dengan Nadira itu mulai menuruni satu persatu anak tangga. Tatapan horor dari bocah tampan yang ada di dalam ruangan itu tidak ia hiraukan. Gadis supel itu segera menarik tangan adik kembarnya menuju ruang tamu, dan mengajak dua laki-laki yang berada di sana untuk segera pergi. "Di mobil yang berbeda aja," putus Nadira tanpa ingin dibantah. Meskipun cemberut, Danira menuruti permintaan dari adik dinginnya itu, lalu melangkah menuju mobil Arga. Arga hanya bisa tertawa melihat keadaan Danira. "Ketawa kamu, aku heran apa sih yang kamu suka dari gadis dingin itu? Bikin kesal aja," omel Danira. Arga tidak menjawab. Lelaki itu kembali tertawa geli melihat wajah kesal sahabatnya. Waktu terasa begitu cepat berlalu. Setelah beberapa hari semua orang berusaha membujuk Dira untuk tetap tinggal dan melanjutkan studi di Indonesia, termasuk Arga. Kini gadis cantik berhijab itu sudah siap melangkahkan kaki pergi dari tanah kelahirannya. Tidak, bukan pergi untuk selamanya, tapi mencari bagian penting dari hidupnya, yaitu rasa nyaman. Entahlah, ia masih belum tahu bagaimana kehidupan tanpa orang-orang yang kini memasang wajah sedih karena kepergiannya hari ini. Tapi dia pun ingin mencoba mencari tahu. Dan ya, kita tidak akan tahu sesuatu itu baik untuk hidup kita, sebelum mencobanya bukan? Lalu lalang manusia di salah satu bandara internasional di Jakarta terlihat memadati terminal keberangkatan. Ziana masih belum melepaskan tubuh mungil putrinya dari dalam dekapan. Entahlah, setelah sekian banyak drama yang terjadi selama 18 tahun bersama putri kecilnya ini, kini ia benar-benar merasa berat melepaskan. Tidak, bahkan hanya di saat Dira meminta izin menginap di rumah adik iparnya saja, ia begitu berat melepaskan. Dan kini, ia harus menerima kenyataan jika putri cantiknya akan berada di benua yang berbeda dengannya. "Udah dong sayang," bujuk Alvaras pada istrinya yang masih terus sesegukan sambil merangkul putri kedua mereka. "Enggak, aku nggak bisa izinkan dia pergi," rengek Yana. Dira tertawa dalam dekapan sang ibu. Ini pertama kalinya ia merasakan sesuatu yang lain di dalam hati mengenai wanita yang selalu ia tuduh pilih kasih ini. "Dira pasti akan pulang kok.
Bujuk Alvaras lagi. Nanti ketinggalan pesawat. Rugi dong tiketnya. Sambungnya memberi pengertian pada sang istri yang semakin tua semakin manja. Di ruangan yang sama, Nira berdecak kesal dengan drama kedua orang tuanya. Udah dong Bu. Nanti Nira gak kebagian peluk Dira. Ujarnya memperingati sang ibu yang belum juga melepaskan adiknya. Dira kembali tertawa dalam pelukan ibunya. Yana melepaskan pelukannya yang begitu erat. Lalu membiarkan kedua putri kembarnya berpelukan. Nggak mau peluk, tanya Dira pada bocah tampan yang masih saja memasang wajah sedih semenjak malam tadi. Enggak, aku sebel, jawab Abizar. Dira tersenyum. Lalu segera menarik bocah yang selalu mengikutinya kemana-mana itu agar masuk dalam pelukannya. Nanti kalau udah lulus, kamu susul aku ke Berlin. Ucap Dira masih sambil mengeratkan pelukannya di tubuh Abizar. Nggak mau peluk aku. Arga tersenyum sambil merentangkan tangannya. Bukan muhrim, ujar Nira. Namun, Dira tetap masuk ke dalam pelukan laki-laki itu. Tidak lama, tapi mampu membuat jantungnya seakan copot dari tempatnya. Dira pamit, ucap Dira kembali memeluk tubuh sang ibu dengan begitu erat. Alvaras mengusap lembut kepala putrinya yang tertutup hijab. Lalu gadis yang selalu membuatnya khawatir setiap hari itu mulai melangkahkan kakinya menjauh. Lambaian tangan, juga senyum dari wajah cantik yang begitu mirip dengan istrinya terus melintas di dalam benaknya. Setelah Dira tidak lagi terlihat, keluarga kecil itu berbalik dan meninggalkan bandara dengan perasaan yang begitu sulit dijelaskan. Bahkan gadis yang selalu menampakkan wajah riangnya, kini tertunduk dalam. Baru beberapa menit yang lalu adiknya itu pergi. Namun, rasa rindu di hatinya terasa begitu mengganggu. Sayang, aku sudah rindu padanya. Lirih Yana. Alvaras terkekeh mendengar kalimat menyedihkan yang keluar dari bibir istrinya. Baru saja beberapa menit yang lalu. Bahkan mungkin sekarang Dira masih berada di bandara. Kamu sudah rindu aja. Ujar Alvaras. Tapi ini benaran yang. Aku benar-benar sangat merindukan gadis es batu itu. Ucap Yana lagi. Alvaras tidak menimpali. Ia pun rindu. Sangat rindu. Namun, semuanya memang harus seperti ini. Keinginan gadis kecilnya itu setinggi langit. Dan ia tidak sampai hati mematahkannya. Dengan perlahan, Alvaras memasangkan sabuk pengaman di tubuh istrinya. Lalu meminta putranya untuk melakukan hal yang sama di bangku penumpang. Nggak enak ya duduk di belakang sendirian. Ucap Abizar pelan. Bocah laki-laki yang kini berusia 13 tahun itu mengusap lembut tempat duduk di sampingnya, yang biasa digunakan Dita jika bepergian. Alvaras kembali menarik nafasnya yang terasa begitu berat. Gadis dingin dan selalu membuat dirinya tidak terlihat itu begitu berpengaruh besar jika tidak lagi ada di sini. Aku benar-benar rindu sayang, ucap Yana lagi. Ayo kita pindah ke Berlin aja. Sambungnya memberi ide. Alvaras terbahak. Ia tidak tahan lagi dengan sikap istrinya. Lelaki yang selalu saja tidak memikirkan tempat itu. Segera meraih tubuh istrinya. Lalu memeluknya erat. Kecupan berulang kali ia daratakan di puncak kepala istrinya yang tertutup hijab. Aku juga merindukannya sayang. Tapi jangan seperti ini. Jika kita terus saja memikirkan dia, nanti langkahnya akan semakin berat. Ayolah. Kita akan punya banyak waktu untuk kembali berjumpa dengannya. Jadi biarkan dia pergi dan meraih semua impiannya. Berlin sangat biak. Aku pernah tinggal di sana selama sekian tahun. Jadi jangan terlalu khawatir. Bujuk Alvaras masih terus mendekap tubuh Yana. Aku benar-benar merasa bersalah padanya Al. Tangisan Yana terdengar. Alvaras semakin mengeratkan pelukannya pada tubuh wanita yang selalu ia cintai itu. Tidak. Kamu adalah ibu yang hebat untuk anak-anak kita. Jangan seperti ini. Aku jadi ikut sedih. Balas Alvaras. Mau jalan-jalan ke rumah ibu. Membeli sebuket bunga mungkin. Sambungnya menawarkan sesuatu yang paling disukai istrinya. Boleh. Yana mendongak dengan mata berair. Tentu. Ayo kita antar lelaki muda ke rumah bunda dan habiskan waktu berdua aja. Ujarnya. Di bangku bagian belakang. Abizar memberengut kesal karena ide jahat sang ayah yang ingin membuangnya. Hana mengangguk antusias.
dan kecupan berulang kali mendarat di matanya yang berkaca. Cih dasar, kesal Abizar, asteris asteris asteris. Selamat tinggal Indonesia, selamat tinggal rumah, selamat tinggal untuk semuanya. Begitulah yang ada di pikiran Dira saat ini. Gadis berhijab itu menempelkan tangannya di jendela pesawat. Bangunan-bangunan kokoh yang menjulang tinggi mulai terlihat mengecil. Itu pertanda burung besi yang ditumpanginya mulai berada pada ketinggian. Rindu. Seseorang yang berada di sampingnya bersuara. Dira mengangguk membenarkan. Karena memang itulah yang ia rasakan saat ini. Nanti juga akan terasa biasa-biasa saja. Aku pertama kali meninggalkan rumah juga seperti ini. Rindu. Rindu dengan semua hal yang ada di rumah. Meski ada banyak hal yang terjadi di rumah itu, yang membuat aku sedih. Ujar Ryan, kita memiliki kisah hidup yang sama. Menyedihkan. Melihat orang kita cintai lebih menyayangi saudara kembar kita. Memang terasa sangat mengesalkan. Tapi jangan jadikan itu alasan untuk membenci mereka. Karena mereka pun menyayangi kita. Hanya saja itu tidak nampak jelas terlihat. Ujar Ryan. Dira mendengarkan petuah dari kakak sepupunya. Tanpa mengalihkan tatapannya dari awan-awan tebal yang mulai terlihat menutupi pemandangan di bawah sana. Aku sama sekali tidak pernah bisa membenci mereka. Tapi justru membenci diriku sendiri yang begitu mudah dikuasai oleh rasa iri. Jawab Dira. Ryan mengusap kepala Dira. Itu berarti kamu masih manusia biasa. Jawabnya.